Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin giling padi Yulin. Ini susah hidup ya, susah hidup, dan kalau dihidupkan ada suara gejes atau bocor kompresi ya. Kompresinya bocor, jadi hidupnya susah. Kata orangnya bisa sampai 10 kali kalau mau hidup. Sekarang kita tes kembali, hidupkan, masih tidak mau hidup ya. Jadi sebenarnya ini diperkirakan kerusakannya bocor klep di bagian klep buangnya ya, tapi belum kita bongkar. Coba kita setel dulu. Kalau sudah kita setel masih, dari terpaksa kita bongkar bagian dekselnya ya. Kalau sudah 3 kali 4 kali tidak mau hidup, itu berarti harus kita lepaskan dan kita bongkar. Ini kita dengarkan suara gejesnya ya, itu berarti suara bocor klepnya itu kuat sekali. Oke, karena sudah nggak mau hidup ya, kita akan bongkar dekselnya dan kita cek, lihat klepnya seperti apa. Apakah harus disetting klep, apakah cuma cukup diseger, ataukah cukup dengan diganti klep aja. Jadi nanti kita bongkar baru tahu ya kerusakannya. Oke, kita buang airnya biar tahu sampai di mana kerusakannya. Dan oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, dan berkat dukungan teman semualah saya bisa seperti ini, dan berkat dukungan teman-teman semua saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Semoga ini bermanfaat buat teman semua. Dan bisa dibagikan ke seluruh sosial media yang teman punya, supaya ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat buat orang lain. Jika menurut teman semua ini bermanfaat. Oke, mulai dari knalpot kita bongkar, dan selang air kita bongkar. Setelah itu baru kita lepaskan baut dekselnya ya, atau silinder headnya. Baut silinder headnya ada 6 buah baut dengan menggunakan kunci 30 ya. Tapi kalau ini kunci bawaan deksel mesinnya ya, jadi lebih mudah kuncinya dan cukup kuat.
Oke, setelah terlepaskan semua kita angkat dan kita cek. Oke, kita lepaskan klepnya biar tahu ya. Ini ternyata klepnya grepes-grepes ya. Kita cek bagian dekselnya, nggak ada yang rusak ya atau gompel-gompel. Oke, setelah kita cek-cek itu ternyata klepnya rusak settingannya, jadi kita akan bawa ke bengkel Adam ya. Kalau ditinggal nih di bengkel Adam, suruh disetting dan ganti klep ya yang baru. Kalau disetting ini sudah kita setting dan keesokan harinya singkat waktu kita pasang lagi ya. Jadi intinya mesin sudah kita setting klep ya. Setting klep itu adalah dudukan klepnya itu rusak, ada retak-retak, jadi dia bocor ya. Tadi sebenarnya ada videonya yang retak-retaknya tapi hilang entah kemana. Jadi kita pasang. Oke, dan bautnya kita pasang semua ya. Dan setelah terpasang dan sudah kita kencangkan pakai tangan, sekarang kita sambung pakai kunci sok bekas sok motor ya. Kita sambung seperti ini biar lebih kencang dan pasti tidak macet-macet, bocor-bocor lagi. Oke, semoga ini cepat selesai. Dan ikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Oke, kencang semua sudah. Oke, pengencangannya sudah kencang semua ya. Jadi bisa kita pasang bagian klepnya. Setelah pemasangan, maksud saya pemasangan piano klepnya ya, pemasangan baut deksel sudah ada 6 buah baut, dan ini baut piano klepnya atau rocker armnya kita pasang. Setelah itu bisa kita setel.
kita pasang semua baut-bautnya ya. Ini baut injektor juga kita pasang. Karena habis di setting jadi dibongkar semua segala injektornya ya, baut-bautnya. Oke, setelah terpasang semua tinggal kita pasang sumpit-sumpitnya atau tunjang klep ya. Kalau di sini namanya sumpit klep ini guys ya. Ada yang bilang tunjang klep. Karena untuk menggerakkan klepnya ya, supaya naik turun atau buka tutup ya. Oke, kalau yang untuk di tengahnya ada lebarnya itu untuk dorongan klepnya ya, untuk membuka tutup klepnya. Jadi untuk yang pinggir ya, atau yang klep buang. Bagian tengah itu ada 2 juga untuk klep hisapnya. Oke, setelah terpasang semua kita putar-putar dan klep kita ketok-ketok supaya kalau ada kotorannya jadi terbuang. Oke, kalau sudah bisa kita setel minyaknya atau bagian injektornya ya, kita kencangkan baut-bautnya. Setelah ini koplingnya bermain. Ini kalau belum bermain ya mungkin kurang setelan klepnya ya, setelan piano klepnya. Setelah kita setel klepnya nanti baru bisa. Oke, setel klepnya sudah dan sudah hampir siap ini ya. Bisa kita tes hidupkan setelah ini. Tinggal kita kencang-kencangkan di bagian knalpot dan selang buangan air atau pipa sirkulasi airnya ya, kita kencangkan supaya nanti pas dihidupkan tidak bocor. Oke, untuk air masuk juga kita kencangkan, kita tali supaya lebih. Oke, pemeriksaan sudah. Sekarang kita siap gaskan atau kita tes engkol ya, tes hidupkan. Kalau mau hidup ya, kita coba hidupkan. Oke, tidak mau hidup. Coba ini sekali lagi. Tidak mau hidup sekarang, jadi biar tukang gilingnya ya yang hidupkan.
Setelah minyak kita pompa-pompa lagi dan kita tes hidupkan sekarang. Oke. Oke, sudah menghidup ya. Mudah-mudahan tidak rewel lagi. Mesin sudah hidup normal dan nggak ada suara kecil-kecil bocor lagi ya, karena sudah kita setting klep ya, karena klepnya itu di depan klepnya itu merepes ya, kita setting klep kemarin nggak kita perlihatkan, tapi yang penting sudah kita kasih tahu ya, kita setting klep dua-duanya. Jadi untuk setting klep itu 150 dan buat botol klepnya kita juga minta diganti orang settingannya itu atau orang yang setting ya, tetap. Jadi untuk satu setting klep dan pos klepnya itu 300 ya, jadi kalau dua 600. Oke, nah klepnya kan ada dua, yang di bagian yang bocornya, klepnya jumlahnya ada 4 sih, tapi yang bocor ada 2. Jadi sudah kita setting klep ya, yang di setting setel aja. Setting klep itu adalah penggantian dudukan klep ya, ganti pos klepnya. Kalau setting nggak mau orangnya kalau nggak diganti pos klepnya karena kurang mantap. Oke, set sudah normal dan thank you, terima kasih. Mesin sudah hidup, gas besar mau, gas kecil sudah mau, dan oke, kita matikan. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan see you. Kita coba putar dan kita dengarkan suara ngejasnya ada enggak. Ternyata enggak ada lagi ya, suara bocor klepnya sudah enggak ada lagi. Dan kita periksa setelan klepnya juga sekalian, lalu kalau sudah normal semua jadi sudah kita bisa tinggalkan. Oke. Jika ada yang masih kendoran kita setel lagi ya, karena setelah hidup biasanya klepnya akan berubah menjadi kendor karena posisinya sebelumnya ada kotoran-kotoran seperti itu ya. Jadi setelah hidup wajib kita cek dan kita lihat ada yang kendor lagi enggak. Sebenarnya biasanya kurang lebih 1 hari atau 2 hari baru bisa dicek lagi ya. Tapi kalau nggak sempat sudah kita setel langsung aja setelah hidup, biasanya nggak rewel lagi. Oke, kita untuk settingan klepnya ini, setelan klepnya ini ya, kurang lebih 0,2 ya, atau kurang lebih setebal silet ya. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Yang kalau digoyang-goyang itu suaranya ketik-ketik aja ya, yang penting masih bisa bergoyang, jangan sampai suaranya ketek-ketek atau renggang. Oke, sudah
jas sudah mantap, mesin sudah hidup normal, dan selamat. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi.